Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang mana nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian marilah kita sama-sama di hari Jumat yang penuh berkah ini berbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam menjalani seluruh aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan dan juga mari kita sama-sama mengambil banyak manfaat dari tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Hasbi Al-Hakim SPD Hafizahullah Ta'ala. Pada itu kepada beliau Al-Ustaz Hasbi Al-Hakim SPD Hafizahullah Ta'ala, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan kepada tafadhol masykur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Bukis yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setiap langkah kita menuju ke sini menjadi pengangkat derajat dan penggugur dosa. Dan kita juga berharap kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat dengan penuh pengagungan. Amin Allahumma amin. Jamaah dimuliakan Allah, sebagaimana sudah diumumkan, insyaallah materi pada kesempatan Jumat kali ini adalah tentang melembutkan hati menyambut bulan suci. Jadi memang jarak antara kita dengan Ramadan ini sudah tidak lama lagi jemaah sekalian. Hanya sekitar 20 hari atau 19 hari. Sangat sebentar, sangat singkat. Ya, tidak terasa kemarin rasanya baru saja selesai Ramadan dan sekarang sudah mau menyambut Ramadan lagi. Nah, waktu persiapan kita ini sangat singkat, sangat pendek. Sementara yang akan kita jalani Ramadan itu adalah 1 bulan. Dan tidak hanya panjang, tapi pertaruhan di bulan Ramadan juga tidak ringan. Jadi Nabi SAW menggambarkan kalau seseorang itu gagal di bulan Ramadan, beliau pernah mengatakan raghima anfur rajul, raghima anfur rajul, raghima anfur rajul. Sungguh rugi atau sungguh celaka. Beliau berulang-ulang 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang rugi ya Rasul, siapa yang celaka? Kata Nabi, man adraka Ramadan tsumma yakhruju minhu wa lam yughfar lahu. Rugi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu dia keluar dari bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan. Sungguh rugi, kata Nabi SAW. Karena kalau di bulan Ramadan saja tidak diampuni, maka bagaimana lagi di bulan yang lain. Maka persiapan kita ini sungguh
penting jemaah sekalian, dan di antara yang perlu kita siapkan, semoga dengan duduknya kita di sini kita dapat mempersiapkan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan. Tentu sebelum kita membahas tentang apa saja yang akan dilakukan di bulan Ramadan, kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu bulan Ramadan. Karena kalau seseorang sudah kenal, maka dia akan memperlakukan Ramadan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau tidak kenal, maka seseorang bisa saja meremehkan bulan Ramadan karena tidak mengerti bulan Ramadan yang dihadapi itu seperti apa. Maka kita mengenali bulan Ramadan jemaah sekalian. Yang pertama, bulan Ramadan ini salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhak memuliakan apa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apa saja dan berhak memilih apa saja. Maka lahumul khiyarah, bukan mereka yang berhak memilih. Jadi Allah menciptakan hari dan Allah muliakan di antara 7 hari itu satu hari, yaitu hari Jumat. Kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syams, hari terbaik yang disinari oleh matahari, hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, dan di antara seluruh muka bumi yang paling Allah muliakan adalah tanah suci kota Mekah. Kata Nabi SAW, di hari ketika beliau berhijrah ke kota Madinah karena diusir oleh orang Quraisy, ketika beliau melangkah keluar kota Mekah, beliau menoleh ke belakang lalu berkata, "Wallahi inni alimtu annaki afdalul biqa', innaki ahabbul biqa'i ilallah." Wahai kota Mekah, sesungguhnya aku tahu engkau ini adalah bumi yang paling mulia, bumi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau seandainya aku tidak diusir oleh kaummu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Kata Nabi tentang kota Mekah. Dan semoga kita semua diizinkan Allah untuk berkunjung ke kota Mekah. Bagi yang belum dan yang sudah, diizinkan kembali terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan para nabi. Dan di antara para nabi yang paling Allah muliakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikanku khalil, kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga awwalu man yanshaqqu anhul qabr, orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga yang diberi kemuliaan untuk membuka pertama kali pintu surga. Allah berhak menciptakan apa saja dan Allah berhak memilih apa saja untuk dimuliakan. Dan di antara bulan yang paling Allah muliakan adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya, dengan apa Allah muliakan bulan Ramadan? Jawabannya yang pertama, Allah muliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itulah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas antara petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka jemaah sekalian, kalau sudah masuk bulan Ramadan, wajib kita dekat dengan Al-Quran. Karena yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Pasti. Ada sebuah ungkapan dari seorang ustadz. Beliau menyampaikan, semua kalau sudah dibuang, maka dia akan jadi sampah. Kecuali Al-Quran. Kalau kita buang Al-Quran, kita yang jadi sampah, kita yang jadi tidak berharga. Dan semua yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia.
bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa? Karena dekat dengan Al-Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Malam yang paling mulia Lailatul Qadar, di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang durasinya orang beribadah di Lailatul Qadar 10 jam, dari terbenam matahari sampai terbit matahari 10 jam, tetapi pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau orang dikasih umur 1000 bulan, 83 tahun, dia pakai semuanya untuk beribadah, itu tidak akan bisa menyamai pahala orang yang diberi kesempatan Allah 1 kali Lailatul Qadar. Beribadah 1 kali Lailatul Qadar melebihi pahala 1000 bulan. Kemudian bulan yang terbaik bulan Ramadan. Umat yang terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kitab sucinya adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Siapa umat itu? Umat Nabi Muhammad SAW, karena dekat dengan Al-Quran. Maka jamaah sekalian, wajib bagi kita di bulan Ramadan dekat dengan Al-Quran. Dan begitulah orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan Nabi kita SAW di bulan Ramadan beliau habiskan waktu bersama Al-Quran. Nabi SAW menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 1 kali bersama Jibril alaihissalam. Dan di tahun terakhir beliau sebelum meninggal dunia, beliau hatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Kemudian para sahabat setelah Nabi Muhammad juga menghatamkan Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang hatam Al-Quran sehari 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Qatadah, mereka kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka hatam Al-Quran setiap 1 hari sekali. Orang-orang mulia cirinya dekat dengan Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Dan tidak hanya mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi sahabatnya. Yang disebut sebagai sahabat itu pasti sering ingat, bukan sering lupa. Yang disebut sebagai sahabat itu pasti sering membaca, bukan sering meninggalkan. Jadi Ramadan itu dimuliakan yang pertama dengan Al-Quran. Yang kedua jamaah sekalian, Ramadan itu dimuliakan dengan pahala amal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Berapa kali pahala amal soleh dilipat gandakan di bulan Ramadan? Jawabannya tidak ada dalil yang pasti. Berapa kali? Berapa nilai pahala puasa di sisi Allah itu tidak dijelaskan. Allah merahasiakannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Tapi banyak dalil-dalil yang menunjukkan amal soleh dilipat gandakan di bulan Ramadan. Contohnya sekalian adalah umroh di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. 1 kali umrah di bulan Ramadan setara ibadah haji bersamaku, kata Nabi. Jadi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan bukan hanya jumlahnya. Jumlahnya umrah. Umrah itu paling maksimal 3 jam atau 4 jam sudah selesai, sudah halal, ihramnya sudah dilepas. Tapi haji itu berhari-hari jemaah sekalian. Ada tawafnya, ada wukufnya, ada sa'inya, ada lempar jumroh, ada bermalam, macam-macam, berhari-hari. Itu bisa didapatkan pahala haji hanya dengan umrah 3 jam atau 4 jam. Tapi di bulan Ramadan. Dan tidak hanya setara haji, haji bersama Nabi. Tentu haji sendiri dengan haji bersama Nabi beda kualitasnya jemaah sekalian. Nah, orang yang umrah di bulan Ramadan 1 kali
seakan-akan dia ketemu Nabi lalu haji bersama Nabi. Luar biasa ya Mas kalian. Makanya kalau di Masjidil Haram di kota Mekah di bulan Ramadan umrahnya pasti penuh. Padahal cuaca di bulan Ramadan biasanya panas. Apalagi kalau sudah malam 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, maka yang sholat qiyamul lail, sholat tarawih di Masjidil Haram penuh. Sudah penuh sejak maghrib untuk sholat tarawih. Mengejar kelipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, orang akan bilang kalau pahala dilipat gandakan saja di bulan lain juga ada. Contohnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahala dilipat gandakan. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang lebih Allah sukai untuk beramal soleh melebihi hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama sampai berdebat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Ramadan. Saking kuatnya 2 hari ini. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan dua-duanya setara. Bedanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mulia di siang harinya karena di situ ada wukuf di Arafah. Sementara 10 malam terakhir Ramadan mulia di malam harinya karena di situ ada Lailatul Qadar. Semuanya dilipat gandakan, tetapi yang tidak ada di bulan Dzulhijjah dan hanya ada di bulan Ramadan adalah ibadah di bulan Ramadan itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamankan dari apa? Diamankan dari godaan setan ya Mas sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan gembong-gembong jin dibelenggu. Di bulan yang lain nggak ada jemaah sekalian. Jin, setan semuanya bebas berkeliaran. Sementara di bulan Ramadan setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada yang bertanya, kalau begitu kenapa di bulan Ramadan masih ada yang tidak puasa? Masih ada yang mencuri. Bahkan di negeri kita di sebagian wilayah kalau sudah masuk bulan Ramadan orang salat tarawih biasanya rumahnya rawan kecurian. Kenapa? Padahal setannya sudah dibelenggu. Maka di sini ada 2 jawaban dari ulama. Jawaban yang pertama, kalau kita melihat hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suffidat maradatus syayatin," kata Nabi. Dibelenggu gembong-gembong setan. Maksudnya yang diikat adalah pemimpin-pemimpin setan. Kemungkinan yang kecil-kecilnya masih lepas. Yang Allah ikat adalah yang pemimpin-pemimpinnya. Allahu a'lam, ini perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau lihat hadis seperti itu. Dan jawaban yang kedua, manusia itu sudah memiliki 2 kecenderungan sejak lahir. Dia punya kecenderungan baik dan dia punya kecenderungan buruk, hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan tidak punya hawa nafsu, hanya diciptakan untuk beribadah. Maka tidak pernah kita lihat malaikat bermaksiat, tidak ada hawa nafsunya. Sementara manusia ada hawa nafsunya. Ada jin atau tidak ada jin, ada setan atau tidak ada setan yang menggoda, manusia punya kemungkinan untuk berbuat maksiat meskipun tidak ada yang menggoda. Dan begitulah ketika di bulan Ramadan, setannya sudah dibelenggu tapi hawa nafsunya manusia masih ada. Maka masih ada kesempatan dan kemungkinan untuk berbuat maksiat. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya lantas bagaimana cara kita bersiap menyambut bulan Ramadan, maka di sini kita coba melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dibacakan ketika bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperhatikan di ayat ini ada 3 poin. Poin yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Poin yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Poin yang ketiga, la'allakum tattaqun. Yang pertama, iman. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, takwa. Jadi tujuan bulan Ramadan itu agar seseorang bertakwa. Salah kalau orang bilang tujuan Ramadan yang penting puasa. Itu salah jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau tujuannya puasa, yang penting tidak makan, tidak minum, maka masih bisa terjatuh dalam kerugian. Ada orang yang penting puasa, akhirnya sepanjang hari dia tidur. Waktu subuh, sholat subuh dia ketiduran karena kenyang habis sahur. Zuhur dia ketiduran karena lapar. Asar dia tidak sholat karena sudah sibuk cari jajan untuk buka. Maghrib dia masih buka bersama lewat, tidak sholat maghrib. Isya dia sudah kekenyangan, akhirnya tidur. Besoknya puasa. Yang penting saya puasa. Ini tentu salah. Dan kata Nabi SAW sudah memperingatkan, rubba shaimin, banyak orang yang puasa, walaysa lahu min siyamihi illal juh wal atash, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bulan puasa, pahalanya apa? Tidak ada, karena dia tidak bertakwa. Jadi tujuan utama Ramadan agar kita bertakwa. Kemudian prosesnya bertakwa apa? Prosesnya bertakwa itu dilatih oleh Allah untuk puasa. Lapar ditahan, haus ditahan, capek, lemes ditahan, supaya sabar, supaya kuat untuk bertakwa. Nah, sebelum masuk Ramadan, apa modalnya? Ya ayyuhalladzina amanu, modalnya adalah iman. Supaya kuat di bulan Ramadan, sejak Sya'ban, sejak Rajab sudah harus kuat iman. Harus diperkuat iman. Dan memperkuat iman itu bagaimana? Kaidahnya para ulama, al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan amal soleh, dengan ketaatan, dan berkurang gara-gara maksiat. Maka bulan Sya'ban ini kita tinggal 19 hari, kita tinggal 20 hari, banyak-banyak amal soleh. Yang kedua, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Karena dosa itu membuat orang susah untuk beramal soleh. Dosa membuat orang susah beramal soleh. Kata Nabi SAW, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau ada orang berbuat dosa 1 kali, maka di hatinya diletakkan 1 titik hitam. Kalau berbuat dosa lagi, diletakkan 1 titik hitam lagi. Kalau berbuat dosa terus, maka hatinya penuh titik hitam, lalu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mendengar nasihat, tidak bermanfaat mendengarkan peringatan, hanya ingin maksiat saja. Dosa membuat orang susah untuk beramal soleh. Cara membersihkannya, taubat dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapat di catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka harus banyak amal soleh dan taubat mulai sekarang. Kemudian jamaah sekalian, sebagai penutup, Ramadan kita ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu bertingkat-tingkat perintahnya. Sekarang dan sebelum yang sekarang, peraturan di zaman Nabi SAW ketika pertama kali puasa Ramadan diwajibkan, itu seseorang mulai berpuasa sejak bangun tidur. Para sahabat mulai berpuasa sejak bangun tidur. Jam berapapun kita tidur setelah maghrib, maka ketika bangun sudah wajib puasa. Kalau kita sekarang puasa setelah sahur. Nah, akhirnya ada kisah seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Beliau orang Ansor, orang Madinah. Beliau bertani di kebun kurma. Siang hari beliau bekerja di kebun kurma.
ketika sore hari pulang, kemudian bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya bilang, tunggu dulu, akan aku siapkan makanan untuk berbuka. Qais bin Sirmah menunggu istrinya menyiapkan makanan, dia duduk lalu ketiduran. Ketika istrinya pulang, dia kaget lihat suaminya tertidur. Kalau sudah tidur, maka apa? Ketika bangun wajib puasa. Maka Qais bin Sirmah tertidur dan belum sempat buka. Ketika bangun sudah wajib puasa. Dan itu baru maghrib jemaah sekalian. Akhirnya Qais bin Sirmah puasanya 2 hari. Dan di siang hari besoknya beliau pingsan, nggak kuat. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Allah itu maha mendengar jemaah sekalian. Allah maha mendengar. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makanlah kalian dan minumlah sampai kapan ya Allah? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terlihat benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Maksudnya muncul cahaya fajar di tengah kegelapan malam. Ketika sudah muncul cahaya fajar, yaitu fajar shadiq, saat itulah sudah wajib puasa. Sudah masuk waktu subuh. Puasa terus sampai kapan ya Allah? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Lalu lanjutkan puasa, sempurnakan sampai malam. Maksudnya sampai maghrib. Sejak saat itu jemaah sekalian, ada yang namanya sahur. Dan Nabi SAW perintahkan umatnya untuk bersahur, bukan untuk mencari tenaga, bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk mencari berkah. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat berkah, terdapat kebaikan. Tidak hanya cari kekuatan, karena ada orang yang tidak sahur waktu puasa. Akhirnya dia bilang, saya malas bangun sahur. Sudahlah, besok saya langsung puasa saja. Bukan cari kuatnya, tapi cari berkahnya. Itulah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Puasa kita diringankan. Akan tetapi apakah pahala puasa kita dikurangi? Jawabannya tidak. Persis seperti sholat. Sholat kita dikurangi dari 50 jadi 5. Tapi pahalanya tetap 50. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj dan sudah mendengar dan sudah mendapatkan keringanan, sholat 50 menjadi 5. Setelah itu terdengar suara, mungkin dari Allah Subhanahu wa taala atau mungkin dari malaikat. Yang penting kata Nabi SAW, wa nada munadin, dan terdengarlah suara yang memanggil, hunna khamsun wa hunna khamsun. Sholat itu 5, tapi sholat itu 50. Kita sholat 5 kali, pahalanya di sisi Allah 50 kali. Kita sholat subuh 1 kali, ditulis di sisi Allah sholat subuh 10 kali. Zuhur 1 kali, ditulis di sisi Allah zuhur 10 kali. Dan Ramadan ini tetap pahalanya lengkap, sempurna, meskipun kita mulainya dari subuh sampai maghrib, bukan dari malam sampai maghrib. Buktinya apa? Nabi SAW pernah bersabda, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah. Maukah kalian menjadi atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah? Maukah kalian menjadi 1/4 penghuni surga? Sahabat bertakbir. Kemudian Nabi melanjutkan, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah? Maukah kalian menjadi 1/3 ahli surga? Para sahabat bertakbir. Maksudnya apa? Penduduk surga yang luasnya langit dan bumi 1/3 dari umatnya Nabi SAW. Siapa yang tidak bahagia? Akhirnya kata Nabi SAW, wallahi inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Aku berharap kepada Allah kalian menjadi separuh penduduk surga. Jadi penduduk surga jemaah sekalian, setengahnya dari umat Nabi SAW. Ini didapat dari mana? Usia kita pendek-pendek, 60 tahun, 70 tahun. Sementara usia umat terdahulu 1000 tahun,
900 tahun. Usia kita cuma 60 tahun. Didapat dari mana? Kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita berjumpa Lailatul Qadar, satu malam setara 1000 bulan. Kalau 10 tahun ketemu Lailatul Qadar, setara beribadah 830 tahun. 10 kali ketemu Lailatul Qadar, setara beribadah 830 tahun. Dari situlah umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, masuk surga yang paling banyak. Mungkin ini jamaah dimuliakan Allah, untuk menyambut Ramadan, kita perbanyak amal soleh sejak sekarang, dan kita perbanyak taubat dan istighfar sejak sekarang. Semoga usia kita dicukupkan oleh Allah untuk melampaui Ramadan, bertemu Ramadan sampai selesai, berjumpa Lailatul Qadar dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan iman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa bersama-sama, semoga Allah ijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bil imani wat taqwa was-sihhati wal afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saja jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Allah Ta'ala yang telah menyampaikan kepada kita banyak manfaat untuk kita ambil. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tutup setelah ini dengan bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan salam pagi. Sebelum kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.